Ya kan? Begitu juga saya pun menganggap majelis itu sangat dangkal. Menurut saya melanggar hukum acara. Banyak yang saya debat gitu. Di luar dari surat dakwaan, maka penasihat hukum dan terdakwa yang harus membuktikan. Ketika tidak bisa dibuktikan, ya terimalah. Jangan malah ya asumsi, halusinasi. Nanti beneran jadi lawyer asumsi kalau begitu. Pengacara Ricky Rizal tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim, karena dirinya merasa apa yang didakwakan tak pernah Ricky Rizal lakukan. Dalam forum diskusi, pengacara Ricky Rizal, Erman Umar menyebut bahwa majelis hakim berpikiran asumtif dan dangkal. Hal ini pun dibalas oleh Martin Lucas dengan jawaban logis. Menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Parji bahwa hakim itu punya kewenangan gitu ya. Tetapi kita yang merasakan di peradilan bahwa dari awal pun sikap-sikap majelis juga udah telah prejudice gitu. Setelah itu sudah memperlihatkan yang sayangnya pada saat-saat tertentu. Misalnya Ricky menjadi saksi untuk Sambo, Ricky menjadi saksi untuk Kuat, Ricky jadi saksi untuk Eliezer. Kita sebagai lawyer kan di luar nggak bisa berbuat. Pada saat beberapa kejadian itu saya lihat sikap majelis sangat tendensius, sangat menekan gitu. Kita tidak bisa berbuat, nggak mendapatkan sesuatu untuk. Tetapi pada saat dia sebagai terdakwa, pada saat dia terdakwa diperiksa, kita langsung keras, tegas. Jadi kita merasakan, ya kita hargailah masalah sikap gaya itu. Tapi menurut saya melanggar hukum acara. Banyak yang saya debat gitu. Oleh karena itu apa yang dihasilkan oleh putusan tentu kita hargai. Tetapi saya melihat fakta persidangan Pak Abdi berdasarkan penilaian ahli, ya tentu bisa dangkal, ya kan? Begitu juga saya pun menganggap majelis itu sangat dangkal. Saya punya fakta hukum yang akan artinya makanya kita berjuang banding. Kalau dia awal ini tentunya kita silakan hak majelis gitu. Ya. Jadi kan gini, kalau dalam hukum acara pidana kan ada asas ya, actori incubit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Jaksa penuntut umum dalam membuktikan disanggah dengan asumsi menurut penasihat hukum. Namun ketika asumsi yang dianggap oleh penasihat hukum dari terdakwa ini ternyata disetujui oleh majelis hakim, ternyata majelis hakim juga masih dibilang asumsi. Nah, kan ada bantahan mereka melalui suatu permintaan motif kepada jaksa yang tidak diakomodir. Nah, dalam hal ini kan tidak ada dalam surat dakwaan. Yang lucu mereka meminta jaksa yang membuktikan. Nah, itu kan harusnya berlaku juga, siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Jadi itu bukan maksudnya seluruh yang diminta harus dibuktikan juga. Di luar dari surat dakwaan, maka penasihat hukum dan terdakwa yang harus membuktikan. Ketika tidak bisa dibuktikan, ya terimalah. Jangan malah ya asumsi, halusinasi. Nanti beneran jadi lawyer asumsi kalau begitu. Oke, baik. Pertama, bahwa kebenaran dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran asumtif, bukan kebenaran imajinatif, atau kemudian kebenaran yang ilusioner, atau kebenaran yang ilusi saja. Tapi kemudian yang kedua memang bisa saja kemudian berangkat dari asumsi, kemudian merekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur. Jadi kemudian kita menganggap ini salah, tapi kemudian kan dikonfirmasi, diklarifikasi, dan kesimpulan tadi tidak bersifat asumtif lagi, tetapi adalah berdasarkan alat bukti. Dan menurut saya dengan apa yang terjadi secara transparan, hakim telah bekerja tidak sekedar asumsi semula, tetapi ada betul-betul berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang kemudian berdasarkan rasionalisasi gitu. Hukuman Ricky Rizal dan Richard Eliezer menimbulkan polemik karena perbedaan hukuman yang sangat jauh. Pihak Ricky tidak terima karena dirinya merasa tak ikut menembak dan sudah bersaksi sesuai kejadian sebenarnya. Erman pun menyampaikan hal yang mengejutkan. Ternyata, Ricky Rizal dan pengacaranya sempat berpikir untuk mendaftarkan diri sebagai justice kolaborator. Namun, hal tersebut tak jadi dilakukan. Ricky lah yang paling harus diringan. Ya. Tapi persoalannya sekarang dihubungkan dengan masalah GC. Tapi nggak apa-apa, masih nggak terlalu jauh gitu. Jadi karena dia GC, dari awal saya tampil, saya tahu bahwa Ricky awalnya saya masuk mau siapkan GC untuk dia. Tapi dia bilang nanti saya pelajari. Kemudian terakhir dia sudah menyampaikan dalam BAP-nya cara benar, sehingga saya tidak memerlukan lagi GC.
Oleh karena itu sekarang Sebentar, jadi Ricky yang tidak mau jadi JC, Pak? Dan pada saat itu karena dia pertama-tama kan dia ikut rekayasa, ya kan? Ya. Tetapi kemudian setelah ada orang tuanya memberitahu, orang tuanya minta diganti lawyer, kemudian kita menyampaikan, dia sudah menyampaikan BAP yang menurut dia tidak rekayasa lagi. Jadi karena Ricky tidak punya JC saja, itu yang membedakan, makanya dia dihukum lebih berat daripada Richard Eliezer. Atau ada faktor lain, seperti misalnya hakim menganggap Ricky itu berbelit-belit keterangannya. Ya, undang-undang LPSK sudah mengatur secara jelas kalau untuk mendapatkan keringanan hukuman yang sudah diatur sedemikian rupa, dia harus melekat JC tersebut. Dan itu harus direkomendasikan oleh lembaga resmi kenegaranya, itu LPSK. Jadi nggak mungkin kayak Pak Umar bilang, ya saya menganggap sudah, itu nggak bisa kan, itu kan dasar pemikiran penasihat hukum sendiri. Tapi karena undang-undang mengatur demikian, maka hakim terikat untuk memutuskan berat besarnya hukuman itu didasarkan kepada keterikatan dia terhadap aturan undang-undang. Pada pembacaan vonis, salah satu hal yang memberatkan vonis bagi Ricky Rizal, yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit. Sebetulnya, hakim telah mengingatkan Ricky Rizal untuk berkata jujur di persidangan, agar dapat menjadi faktor peringan bagi hukumannya. Namun, Ricky Rizal bersikukuh menutupi kejahatan Sambo dan kejadian yang sebenarnya. Mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Ricky. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Keterangan Ricky Rizal yang berbelit-belit, tidak masuk akal, dan tidak mengakui kesalahannya, menjadi faktor pemberat, sehingga vonis yang didapat Ricky Rizal selama 13 tahun pidana jauh lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun.